Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tanbihun, itu suatu peringatan ya. Wa qala yu'addayani bi salasati awjuhin ifradun bi ayya hujja summa ya'tamir wa tamattu'un bi ayya ya'tamira summa yahujja wa khiranun bi ayyuhrima bihi ma ma'an. Jadi haji itu terbagi dengan 3. Pertama, kalau dia haji dulu baru umrah itu namanya haji ifrad. Kalau dia umrah dulu baru haji itu namanya tamattu'. Kalau haji dan umrah digabung satu kali kerja dapat 2 itu namanya haji qiran. Wafdalu ifradun in i'tamar 'amahu summa tamattu'un wa ala kullin minal mutamatti wal qarinu damun illam yakun min hadiril masjidil haram wa hum min dunil marhalataini. Jadi yang afdalnya itu menurutnya adalah ifrad. Itu Imam Syafi'i berkata yang afdalnya ifrad, haji dulu baru umrah. Kalau tamattu itu Imam Ahmad bin Hanbal berkata tamattu itu yang afdal, karena umrah dulu baru haji, tetapi bayar dam. Yang ketiga qarin itu haji dan umrah digabungkan, itu satu. Itu menurut Imam Abu Hanifah itu adalah lebih afdal karena satu kali kerja dapat 2, tapi juga itu bayar dam. Nah itu hal-hal yang mesti diperhatikan. Wa syurutut tawafi sittatun, syarat-syarat tawaf itu ada 6. Di selain kita berkata 9 syaratnya ya. Ahaduha tuhurun an hadatsin wa khabatsin. Ya, di antara pertama suci daripada hadas ya dan najis. Wa tsaniha satun li auratin qadirin. Tertutup aurah bagi yang kuasa menutupinya. Falau zala fihi jaddada wa bana ala tawafihi wa in ta'ammada dzalika wa talal faslu. Wa qala bila tengah-tengah tawaf itu hilang salah satu atau 2 syarat ini maka menyempurnakan kembali dan boleh meneruskan tawafnya sekalipun hal itu disengaja dan telah lama berselang. Maka orang tawaf itu dia mesti dalam garis 90 derajat. Itu mulai daripada rukun Hajar Aswad itu ya. Wa qala wa salisuha niyatuhu ay tawafi istaqalla bi allam yashmalhu nusukun kasail ibadat wa illa fahiya sunnatun. Syarat ketiga niat tawaf untuk yang dikerjakan sebagai ibadah berdiri sendiri, bukan termasuk rangkaian nusuk, rukun nusuk, sebagaimana kewajiban niat pada ibadah-ibadah lain. Kalau bukan sebagai berdiri sendiri, niat hukumnya sunnah. Wa rabi'uha bad'uhu bil hajaril aswad muhadiyan lahu bi mururihi bi badani ay bi jami' syaqqihil aisar. Syarat keempat memulai tawaf dari Hajar Aswad dengan posisi belahan kiri badan bersejajaran dengan dia waktu berjalan, yaitu mengelilingi Ka'bah. Jadi dalam masa kata itu mengirikan Ka'bah, arti Ka'bah tidak kita hadapi dan tidak kita belakangi ya.
Wa qala wa sifatul muhadzat ay yaqifa bi janibihi min jihatil yamani bihaitsu yasiru jami'ul hajari an yaminihi thumma yanwiya thumma yamshiya mustaqbilahu hatta yujawizahu fahina idzin yanfatilu wa yaj'alu yasarahu lil baiti wa la yajuzu istiqbalul baiti illa fi hadza. Wa qala, cara mensejajarkannya adalah berdiri di samping Hajar Aswad pada titik lintasan garis lurus dengan rukun Yamani sekira seluruh bagian Hajar Aswad itu berada di sebelah kanannya. Kemudian niat tawaf lalu berjalan ke arah kanan dengan menghadap Hajar Aswad sampai dia habis dari hadapan. Dalam posisi ini kemudian hadap kanan dan menjadikan Ka'bah berada di sebelah kirinya. Tidak boleh menghadap Ka'bah dalam tawaf kecuali waktu awal tawaf itu saja. Jadi menghadap Ka'bah itu artinya mengiringkan Ka'bah. Tawaf itu tidak dibelakangi dan tidak kita hadapi. Ya, itu nanti kalau menasik haji itu mendetail karena miniatur Ka'bah itu ada di depan ya, untuk dipelajari. Wa khamiswa ja'alul baiti an yasari marran tilqa wajhi. Syarat kelima, membuat posisi sehingga Ka'bah berada di sebelah kirinya di waktu berjalan menghadap ke depan. Jadi begitu dia, bukan ke kanan. Karena orang jahiliyah dulu kanan, Nabi khilafan jahiliyah, kenapa Nabi putar dari sebelah kiri, tidak sebelah kanan berlawanan dengan arah jam. Putaran jam itu begitu kan? Nah, Rasulullah begitu ya. Wa qala fayajibu kaunu kharijan bi kulli badani hatta biyadihi an syadhirwan wa hijrihi lil ittiba'i fa in khalafa syai'an min dzalika lam yasihha tawafuhu. Wa qala wajib seluruh badan termasuk tangan kirinya berada di luar syadhirwan dan hijir Ismail. Syadharwan tuh ini bendulannya ini ada begitu. Nah, itu namanya syadharwan. Hijir Ismail yang bundar setengah bulan sabit itu tidak boleh disentuh. Kalau disentuh itu tidak sah, sekedar yang disentuh, bukan batal, tidak. Nah, itu jadi hati-hati ketika dalam tawaf itu. Wa qala, kenapa? Sebagai ittiba, mengikut Rasul. Jika tidak memakai cara-cara tersebut, maka tawafnya tidak sah. Jadi tawaf ini itu sangat masalah haji dan umrah itu, tawaf itu diperhatikan karena syarat sama dengan salat. Suci pakaian, suci badan, suci tempat ibadah. Ya. Wa qala idza istaqbala at-ta'ifu linahwi du'ain falyahtariz an ayyamurra min adna juz'in qabla 'audihi ila ja'lil baiti an yasarihi. Apabila sedang menghadap Ka'bah untuk misalnya berdoa, maka hendaknya memperhatikan agar jangan sampai berjalan dahulu sekalipun sedikit sebelum kembali pada posisi Ka'bah di sebelah kirinya. Wa yalzamu man qabbal hajara ayyukirra qadamaihi fi mahallihima. Wajib bagi orang yang mencium Hajar Aswad untuk membuat telapak kakinya tetap pada tempatnya. Ya. Hatta ya'tadila qa'iman, tetap pada tempat semula sehingga berdiri tegak.
fa inna ra'sahu halat takbili fi juz'in minal baiti. Karena di waktu menciumnya Hajar Aswad itu kepalanya masuk ke daerah bahagian Ka'bah. Wasadisuha kaunu sab'an yaqinan walau fil waqtil makruhi. Fa in taraka minha syai'an wa in qalla lam yujzi'hu. Syarat keenam, tawaf dilakukan pada 7 kali putaran secara yakin, sekalipun pada waktu makruh. Kalau kurang walaupun hanya sedikit, maka tawafnya belum mencukupi, lam yujzi'hu. Makanya orang tawaf itu ada pelajarannya ya di sudut siku-siku itu. Jadi yang rukun itu maksudnya, nama rukun itu dekat sempit, apabila jauh dia luas. Nah tuh ya. Jadi kalau manasik itu mesti dipraktekkan itu ya dengan tawafnya itu. Karena rukun ibarat pojok begini, ini kecil sini, apabila jauh ke situ bertambah luas. Jadi rukun di Ka'bah dekat sempit, jauh dia luas. Nah, itu ya. Wa yusannu ayabtihat ta'ifu bistilamil hajari al-aswadi biyadihi. Sunnah hukumnya apa? Mengawali tawafnya dengan menjamah Hajar Aswad memakai tangan. Sekarang payahlah manusia berdesek-desekan sekarang, tidak? Wa ayyastalimahu fi kulli tawfatin. Nah, apalagi ini? Menjamahnya setiap kali putaran, lebih-lebih pada putaran ganjil. Ya, sekarang selama bulan haji saja belum tentu orang dapat cium. Ya, apalagi kalau dulu kita iyalah setiap putaran bisa mencium. Sekarang padatnya ampun. Ya, sekarang orang umrah jemaah belum habis, umrah datang lagi. Nah, wa bil autari akadu wa ayuqabbilahu wa yad'a jabhatahu alaihi. Mencium Hajar Aswad dan meletakkan kening padanya itu. Sekarang kalau kening taruh, retak kening gitu. Orang berdorongan ampun. Ya. Tidak ada waktu sepi lagi sekarang. Dulu dia tengah malam sepi. Tengah malam orang pikir begitu, tengah malam ramai lagi. Ya, jadi yang ada ibadah itu kapan saya silahkanlah di situ. Ada ulama amalan supaya mudah, ustaz amalan itu apa amalannya, dia bilang jangan lupa berdoa Ta'ala. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Itu amalkan orang kalau nak berangkat kemana-mana supaya mudah dalam segala urusan. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya, ngantuk tuh orang. Wa qala wa yastalima ar-ruknal yamani wa yuqabbila yadahu ba'da istilamihi. Sunnah menjamah, memegang rukun yamani memakai tangan, lalu tangan itu diciumnya, cium tangannya. Ya, jangan ustaz cium ustaz, bahaya. Ya, cewek-cewek kadang ustaz, kalau gitu ustaz saya cium Hajar Aswad, nanti kami cium ustaz, gila, aku bilang jauh nih, bikin gawe aja. Nah, itu ya. Ustaznya kesenangan ya. Ya, karena yang muda, kalau karena yang tua habis bibir. Allah. Wa qala wa ayyarmala dzakarun fit tawafati salatil awal min tawafin ba'dahu sa'iyun. Sunnah bagi kaum lelaki pada 3 putaran yang pertama dalam tawaf yang dilakukan sebelum sa'i berjalan ramal, itu mempercepat dan memperpendek langkah-langkahnya
bisra'i masyihi muqariban khutahu wa ayyamsya fil arba'atil akhirati ala hayati lil ittiba'i. Dan 4 putaran berikutnya sunnah berjalan seperti biasanya karena mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh, nilai kecil, peraton. Jadi kalau perempuan tidak boleh, laki-laki saja. Ya, nilai kecil 3 putaran pertama itu pun tawaf yang diikuti setelah sa'i. Ya. Kemudian 4 itu jalan biasa, 4 kalinya setelah itu tuh jalan biasa ya, tapi tetap memperhatikan pundak kiri kita jangan lepas daripada anggota Ka'bah. Walau taraka ramla fi salatil awali la yuqdihi fil baqiyah. Kalau tidak berjalan ramal lain kecil tadi pada 3 putaran pertamanya, maka tidak perlu diqadha pada putaran-putaran berikutnya. Tadi aku lupa nanti belakang yang 5 aja. Enggak. Kalau 1, 2, 3 tak sempat, 4, 5, 6, 7 tidak lagi. Karena itu tidak boleh nak diqadha terus, tidak. Kalau tak dapatlah. Itu mirip kita kalau salat Idul Adha atau Idul Fitr. Ya kan yang sunnah itu kan 7 kali rakaat pertama itu takbir selain takbir ihram, yang kedua 5 kali takbir selain intiqal. Jadi bagi makmum itu kelambatan takbirnya, pertama itu mungkin dapat 3 lah, dapat 2 lah, dapat 4 lah. Tak sunnah dia menambah takbir itu. Ya, tuh. Beda takbir salat jenazah. Itu mesti 4. Karena memang itu dia, walau ketinggalan tambah tersebut itu, karena setiap takbir itu bacanya beda-beda. Tapi kalau Idul Fitr sama, baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar. Itu tadi ya. Wa yusannu ay yaqruba dzakaru minal baiti. Sunnah bagi laki-laki dekat dengan Ka'bah itu. Perempuan jauh. Jadi kalau tawaf kita suami istri kita sebelah kanan, kita sebelah kiri. Paham ya? Dan dekat perempuan boleh juga dekat Ka'bah kalau sepi. Sekarang tak ada yang sepi. Bila nak cari sepi? Ya. Dan sekarang payah lagi itu. Kalau mau tawaf orang mesti pakai ihram lagi, ada peraturan. Itu berat lagi masalahnya ya. Wa qala ma lam yu'di aw yata'adza bi zahmatin. Boleh ya dekat dengan Ka'bah selagi tidak mengganggu dan diganggu. Padat, zahmah itu berdesek-desekan. Walau ta'aradal qurbu min waramalu qaddima li anna ma yata'allaqu bi nafsil ibadati aula minal muta'alliqi bi makaniha. Apabila bersilangan antara mendekati Ka'bah dengan berjalan ramal, jalan melaton, jalan kelai kecil tadi, tapi tidak mendekatinya, maka dilakukan yang pertama mendekati Ka'bah. Sebab sesuatu yang berkaitan dengan ibadah itu sendiri adalah lebih utama daripada yang berkaitan dengan tempatnya. Kenapa dia mau tanya itu sudah? Ya, bacakan. Dia yang nanya nih. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai orang memaksakan diri hendak mencium Hajar Aswad sampai menyakiti diri sendiri? Allahu Akbar. Umar Ibnu Khattab itu satu ketika beliau tunjuknya Hajar Aswad itu. Ya Hajar, innaka la tanfa wa la tadur. Hajar, engkau tak ada manfaat kalau tidak Rasulullah tak cium kau, aku tak cium kau, kata Umar Khattab. Disentuh oleh Ali bin Abi Thalib. Amirul Mukminin ngomongnya kok begitu? Kenapa dia bilang? Karena itu jadi gubernur sudah. Iya, Rasul berkata juga,
Ka'bah itu diibaratkan dia punya mata dan dua punya lisan. Dia menyaksikan siapa-siapa saja nanti yaumul qiyamah yang menciumnya itu dengan kebenaran. Sunnah. Tapi jangan bersama ada orang menyikut orang, tak boleh, itu haram. Ya, memaksakan diri. Kadang-kadang ada tukang ojek juga tuh, bukan ditunggang, tukang ojek situ, tukang ojek juga kadang. Kita diajak tuh kadang ya, itu untuk yang perempuan pertama dikawal 3-4 orang laki-laki itu. Hati-hati. Nanti diminta 500 rial, 1000 rial, banyak. Kalau 1000 rial tuh 5 jutaan duit kita. Aku tak mau kasih gini, bilang diremas pegangan terasa lagi lah penuh-penuh. Apa yang dipegang sama dia? Tak pegang parabola, tak pegang lato-lato, kan tahu kita. Jangan memaksakan, itu sunnah. Ada syarat tadi, ada beberapa hal. Kalau Anda tak bisa cium mendekati, itu bisa cuma diisyaratkan dari jauh saja. Bismillah, Allahu Akbar. Cium tangannya. Rasulullah satu ketika dia tawaf, tongkat beliau dicucukkan di Hajar Aswad, dicium tongkatnya. Jangan ustaz cium, kau cium ustaz, tak boleh. Paham tak tuh? Nah, itu menandakan sunnah itu. Sunnah itu jangan memaksakan. Paham? Sama orang, ustaz, aku tak bisa tidur semalaman tuh, bagaimana kalau salat tahajud? Tak bisa, aku bilang. Masa tak bisa, ustaz? Nah, tak boleh memaksakan. Syarat tahajud itu tidur dulu. Sama lah ini tadi. Nak cari sunnah memaksa. Sunnah itu bukan paksaan, tetapi kalau dapat dilakukan itu merupakan bonus. Iya, jelas. Itu tadi. Itu jadi jemaah ini kan kalau balik haji, yang disibukkan Hajar Aswad cuma. Aku 2 kali cuma Aswad, aku 3 kali. Kenapa? Itu yang diucapkan, aku bilang. Orang tawafnya itu yang utama dari Hajar Aswad itu. Paham? Nah, itu tapi itu orang yang rukun tak diperhatikan, masalah yang sunnah sibuk. Seolah-olah dia tentang Hajar Aswad itu. Karena ada punya paham. Orang kita punya paham. Dia bilang kalau orang cium Hajar Aswad tu awet muda. Aku bilang hidup nak lama, mati muda sajalah. Awet muda lah tu. Ya. Yang kedua dia bilang dosa lepas. Apa yang lepas itu? Yang batu itu lepas. Karena Hajar Aswad Rasulullah berkata hajarun nazarat minal jannah. Sidina Ibrahim Jibril yang menurunkan ya bahwa syadidul bayat asyaddu bayadan minal laban. Dia putih, lebih putih daripada susu. Nah, kenapa menghitamkan itu? Menghitamkan itu adalah bekas-bekas tandanya dosa Bani Adam. Bukan lengket di situ. Setelah mengatakan Hajar Aswad itu dia berkilauan, putih asalnya. Kenapa jadi begitu? Agak gelap-gelapan, macam dempul warnanya itu. Sekarang tidak. Itu karena dipegang oleh tangan musyrik itu. La tamassu al-musyrikun. Jadi pegang paham? Dan ada urusan itu dengan dosa itu. Ini kita mencium itu sunnah Rasul. Kalau sematan cium, jangan memaksakan, apalagi mengikut orang lain, itu haram hukumnya ya. Waqala, ada lagi tuh. Baca. Ya. Itu ngantuk di situ yang tukang rekam, jadi orang tak ada nanya. Nah, jika istri memiliki penghasilan sendiri sejak sebelum menikah, apakah istri tersebut harus izin kepada suami terlebih dahulu jika mau bersedekah karena uang hasil kerja sendirinya? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia kawin, dia mendagangkan dagangan Khadijatul Kubra sebelum jadi istri. Setelah dilamar pamannya Abu Talib yang melamarkan untuk Rasulullah itu baru sama-sama. Tapi Nabi tidak pernah, imma beliau minjam untuk dikembalikan, tapi tidak pernah minta utang tersebut itu. Ya. Jadi kalau itu masalah karyawan, kalau istri kasih Anda boleh ambil, kalau minta tidak boleh ke bini. Ini kesempatan pula bini sugih. Ini sudah cantik, dia bilang dapat pula makan di sini numpang sekaligus. Itu tidak boleh begitu. Jadi kalau istri kaya, kayalah dia. Ya tak kaya suami. Tapi kalau suami kaya, dapat kaya itu istri. Paham, tidak boleh diambil itu. Kalau dia ngasih, terimalah. Makanya ada hal sunnah
si istri itu menengok suami susah, boleh dia zakat sama istri suaminya itu. Tapi jangan zakat itu kasih makan pula sama istrinya. Itu boleh memberikan, satu yang mengatakan ya, untuk kalau dia cinta sama kita kasihnya itulah. Tapi jantan nih pula dikasih duit banyak kawin lagi, kacau. Nah, dah boleh nengok bini senang. Paham tuh? Itulah tadi jelas itu. Maka Rasulullah bilang, ujar Nabi, perempuan itu dinikahi atas 4 dasar. Pertama karena cantiknya 1, yang kedua karena hartanya 2, yang ketiga karena nasabnya 3, yang keempat karena agamanya. Kata Nabi, kalau kau cari agama itu aman kau. Nah, dan usah dendangkan dulu. Ada orang kawin, ya kawin, bini cantik pula, mertua sugih, numpang cuma kau di situ. Numpang bawa apa? Bawa rato-rato sama dengan batangnya ke situ. Ya, ada orang berendang begini. Apa dia bilang? Kebetulan istri Jamilah itu. Wahidlah 1 isnin 2. Ada menantu, ada mertua. Dia bilang, tenang hatiku dapat Jamilah, sudahlah cantik ayahnya kaya. Tidak ada begitu. Kata mertuanya bilang, aduh hai mantu nih, dia bilang berbulan madu, belender dia. Paham tak kau? Kadang-kadang dia marah, ditendangnya kucing. Kucing nih makan ya tak bisa kerja. Banyak nyinggung menantu tuh. Dia kata orang bisa bahasa Melayu, pukul anak sindir menantu. Anak ditempeleng, kau udah makan. Padahal tuh tak paham. Mantu tak mau paham tuh lah dia. Yang penting dia goyang terus tuh lah. Nyanyi pula dia kedua, wahidlah 1 isnin 2. Berkata mantu pada mertua, tenang hatiku dapat Jamilah, uang belanja ikut mertua. Mau tuh? Gila kau. Nah itulah budak-budak sekarang dicarinya itu. Mantu mertua kaya, bini cantik, numpang cuma ngecas di situ. Malu tak ada. Nah itulah tadi. Kalau dia kasih kau boleh ambil, tapi minta tak boleh kalau dia punya harta dulu. Jelas? Kalau dia punya harta warisan daripada bapaknya kan tak boleh ambil, biar dia punya. Ada kalau dikasih urusan nah kalau cari bersama baru tuh lagi. Jadi sebetulnya sebagusnya walaupun hartanya dia minta izin lah sama suaminya dulu. Bang, aku nak sedekah sama anda bang. Gimana? Kata abang, punya kau serah kau lah. Enak kan? Bang, aku nak sedekah sama budak ini belakang tuh bang. Lu punya mantan dia. Kau ni dia idak aja masih ke situ ya. Nah itu cari masalah namanya. Paham? Iya, dia tengok-tengok juga lah muka tuh. Iya. Sekarang kan banyak ada istri gaji lebih tinggi daripada suaminya. Banyak. Paham tak tuh? Daripada muka kau tak bergaji sama sekali. Tengok tak tuh? Iya. Gimana? Ada yang mau tanya lagi tuh? Ada lagi? Kau tahu dia kena boboli semua itu ya tak? Allahu Akbar. Memang enak ya tak? Bini cantik, ya tak? Mertua kaya ya tak? Enggak betul muka kau. Iya, malu-malu dia bilang. Malu tu tidak ada apa-apa. Ini kisah ya. Dulu kita kecil-kecil ke Jambi itu ya. Tungkal ke Jambi itu kau sehari semalam baru sampai. Rasa nak ke Mekah aja sih. Jauh. Waktu abang saya dulu Iman tuh sekolah tuh Nur Iman seberang tuh, setahun sekali baru bisa ke Jambi. Itu pun nengok mobil sekali di situ kecil-kecil. Di sini dulu motor pit cuman. Siapa tuh? Mat Ali tak? Tahu tuh Mat Ali motor pit. Dia bawa. Orang bawa kuda dia. Bapaknya Mutai. Itu payah Jambi itu. Tahun 90 sekian baru aku datang ke sini. Tahun 96 dari Jambi itu. Waktu dari Jakarta Mekah saya Jeddah ya Jakarta tuh ke Jambi, masuk hotel namanya Hotel Matahari, ingat aku. Ya punya Raden Usman namanya. Masuk di situ, dia tahu ini orang Mekah nih, tak mau dibayar. Ya, dah situ nak ke Tungkal, ikut mobilnya mantan sekda lu siapa? Pak siapa tuh? Ya. Itu yang supir itu Ari itu. Ya, siapa saya ada nama itu? Pak siapa?
Tamsir. Ya. 4.500 mobil tuh, mobil Kijang itu lama tuh 4.500. Macam mobil dia nih lah yang sudah mabuk nih. Sama model itu kayak mobil Kijang tuh. Ya, 4.500 dengan joget-jogetnya. Satu kotak makanan begini, kue hera 4.500 sampai ke Tungkal. Dia mogok ikut berjalan dorong juga aku, berlicak-licak badan. Ya, dari hotel ke Jambi itu kan apa namanya Tahu Duri ya. Menyeberang tuh pakai apa namanya pakai apa tuh ponton besar tuh. Nyebrang tuh, baru lagi naik. Mana ada aspal, mobil pakai tanah kuning tuh, berjalan. Waktu itu 96. Waktu itu belicak-licak sampai rumah Abah Ahmad Kopi saat itu. Ada belicak, mandi dulu situ, mandi dulu jadi bilang. Baru pakaian begini. Baru ke rumah. Sudah ada aku jalan kemakmuran lama tuh. Iya, ingat betul tuh Terus ke Mekah tuh Kemana pula cerita ini? Itu dulu masalahnya ya. Ada tanya lagi tuh. Takut dia bertanya. Nanya apa? Baca. Tuh kasih mic itu. Ayo. Nih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah hukumnya kita menikahi seorang janda? Janda? Bagus. Apa hukumnya janda? Kalau kebetulan dia poligami, ada kan subuh tadi ngaji tuh. Kitab Tirmizi itu. Jadi kalau ibarat 10 hari, kita ada gadis itu 7 hari haknya, janda 3 hari. Tidak boleh sama-sama gadis. Gadis seminggu, janda 3 hari. Karena si gadis banyak main daripada janda, paham? Tapi janda dulu tak tahu lah janda sekarang. Tuh. Ya, MJ kita kalau lihat situ Jalan Panglima, aku bilang MJ itu aku rasa mak janda rupanya Mi Jogja. Ada tak tuh? Ya ada situ kan. La ilaha illallah ada MJ. Tanya itu, orang jual mie apa? Mie Jogja. Bang, dah apa nolong sekali. Ada ya, ada. Oh, tetangga tuh ada ya. Bolehlah. Ya dah. Ya kan janda tuh ada lebih hot daripada anaknya ya. Itu dengan nengok ada dia yang bertanya, jangan-jangan tuh yang baca tuh yang bertanya tuh. Dia dibikinin dulu biasanya tuh. Pahala bagus. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengar nih ya. Ada seorang bujang ketika kawin dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, "Kau pucat wajah kau nih." "Saya kawin Rasulullah," dia bilang. Ya. Janda atau gadis? Gadis Rasulullah, kata Nabi, "Barakallahu raka wa baraka alaikum wa yafi khairin." Ada si kau lagi kawin. Nampak wajah kau lain, saya kawin Rasulullah, coba. Samalah kiai, ustaz. Mana pernah diundang oleh kau kawin? Kalau beranak baru manggil. Tak kawin Rasulullah gitu kan. Ucat kau nih. Kau kawin kenapa Rasulullah? Kawin Rasulullah. Janda atau gadis? Janda ya Rasulullah. Kenapa? Kata Nabi, kau tak cari gadis aja, enak kau main dia main kau. Itu bahasanya itu. Sampai merasakan kan madu dia dan madu kau. Tuh, jadi kalau Rasulullah ngomong begitu, dibilang Nabi juga mengkawini janda kan. Lain Nabi, Allah yang pilihkan. Kalau kau milih dewe, paham? Ya kalau nak nolong urusan kau lah, itu ya. Tolong sekali lah dia bilang, anaknya ada langsung. Tuh. Itu saja. Bagus kawin daripada perai sama sekali dia bilang. Ngerti? Itu semua di hadis Rasulullah tuh ada. Nabi itu semua bininya janda kecuali satu, Aisyah cuma. Itu juga tidak punya anak Aisyah. Jadi jangan bilangkan Nabi itu nafsu, tidak. Dia sama sekali buat agama dan menolong sekaligus. Bini beliau ada yang tua-tua, nenek-nenek. Mau kau sama nenek-nenek? Besok aku carikan depan rumah nih banyak, depan masjid nih. Ada tuh banyak tuh. Nya mertua dia nih ada. Nya makcik ini ada, janda semua nih. Ya dah. Yang duda saja tak mau dengan janda. Apalagi kau yang bujang, botak kau nih. Bisa nak kena marah.
Allahu Akbar. Baiklah. Ya. Buat senyum-senyum lah dikit ya tak? Nah, ada lagi tu? Hah? Ada lagi tu? Baca. Takut dia kena kaprak tu lah ya. Bismillah. Ya. Malam ni kita nak ke Duri ni, ke rumah janda ni. Ada undangan kan? Ya. Ada. Kadang-kadang anak ustaz tu curiga juga tak? Aku jalan. Bapak lama betul malam-malam buta. Mana pak? Tak lah. Aku bilang biasa lah. Tak lah. Aku tahu lah perasaan kau tu. Anak-anak cemburu dia bisa. Kalau bapak nyasar. Macam kita ni apalah lagi. Betul tak? Ya. Bukan semua tak. Tapi ada juga yang hot ya. Mana tukang gunting tadi bagian tu? Oh ada ya. Itu tak bergigi tapi masih tegang nampaknya. Gigi cuma 2 lembar gitu kan. Allah. Baik. Sampai ke mana? Hei, sampai ke mana kitab tadi? Lupa ya, gara-gara janda ya. Wa ay yusalliya ba'dahu rak'ataini khalfal maqam fil hajari. Jadi sunnah mengang salat 2 rakaat ya setelah tawaf itu di belakang. Ya. Ya kenapa? Makam mustajab kemudian pada Hijr Ismail. Tuh, ya. Hijr Ismail itu ya di dalam itu salat sunnah, tidak boleh salat wajib. Jadi kalau ke Mekah ingin salat di dalam Ka'bah, salatlah di Hijr Ismail sama Anda salat di dalam Ka'bah. Far'un. Ya. Masih lagi yang mau tanya lagi tuh? Bacakan. Ya. Kesian orang nunggu tuh, mendapat pilihan mana tuh? Ya. Ustaz, lebih afdal salat tapi tidak khusyuk karena imamnya terlalu cepat. Apa lebih baik sholat di rumah saja karena ingin lebih khusyuk? Bagaimanapun salat berjamaah lebih utama daripada salat dewe. Beda. Dia bilang khusyuk. Salat dewe itu nyusuk cuma. Iya, lain. Sallallahu berkata salatul jama'ati afdalu min salatil fardhi basmanashina darajatan. Salat berjamaah lebih utama dari sendirian dengan 27. Saya mengatakan 25. Kenapa 257? Bertambah banyaknya jemaah itu bertambah datang ke abdalan itu, kelebihan itu. Bagaimanapun juga, kau bilang khusyuk salat kau. Siapa yang bilang kau bilang dewe? Yang khusyuk itu orang bisa lihat dari jauh. Tengok. Kemarin ada gempa bumi serem tak waktu tsunami apa kemarin tuh? Ada di India apa kau tengok tuh? Ada yang pas gempa itu. Ya ada. Orang pada ngabur, ada imam tenang begini tangannya dikit. Ada tak? Katanya khusyuk. Kalau imam kita di sini ya goyang lah nih. Paling dulu tuh imamnya keluar sana tuh. Iya. Ya. Itu. Jadi khusyuk itu yang paling mantap itu memang berimaman lebih rapi. Jadi kalau kita masih kurang bagus kan nampak malu sedangkan orang banyak itu enggak malu. Nah imam kan lebih kita rapi. Kalau dewean kadang peci terbalik-balik, baju tak bercuci, kain robek, gigi entah kemana cerita, menghadap televisi pula. Betul. Ya bagaimanapun tetap salat berjamaah itu khusyuk dan khusyuk lain masalahnya. Ya dah salat berjamaah lebih utama. Kalau bilangkan nanti khusyuk masing-masing khusyuk kau tu macam mana lah khusyuk kau? Jauh. Allah Subhanahu wa taala wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Itu sajalah. Ya. Rumah dekat masjid ni nak ke rumah sembahyang. Ke masjid. Itu yang tetangga-tetangga masjid ni. Memang botak kau nanti insya-Allah kalau kau mati kau dengar suara azan yang kau dengar suara organ cuma tengoklah nanti. Biar aku ngomong nih tetangga masjidnya. Ujung-ujung yang jantan tu dulu. Baca. Itu yang bertanya lagi tuh kalau kita marahi. Adakah doa supaya sholat khusyuk Ustaz? Allah saja bilang aqimis shalah
Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, di Jumat itu wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu. Itu di khutbah Jumat itu di ujung tuh ada itu kan. Dirikan salat karena salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Satu, kata Allah, aqimis salata li dzikri. Salat itu dirikan untuk ingat kepada aku. Ada tak lebih khusyuk Ustaz, dia bilang. Ini kacau nih kalau masalah itu. Tadi saya bacakan Quran surat Al-Baqarah tadi, kata Allah, wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khasyin. Apa modalnya khusyuk? Modal dulu. Pertama, kata ulama, daripada segi pakaian, makanan, minuman kita. Pakaian, makanan, minum kita itu mesti halal. Ini dengan sebab 3 macam itu yang halal, itu akan berbekas pada diri seseorang. Mudah dia dapat ilmu, mudah dia menyerap, itu masalahnya itu. Karena satu ketika Rasulullah SAW di hadapan Ka'bah, Nabi ada orang berdoa begini, tangan diangkat, ya Rab, ya Rab. Itu hadis nomor 4 di Arba'in Nawawiyah itu. Kata Nabi, bagaimana mustajab? Tengok tuh, kata Nabi, malbasu haram, pakaian haram, masyarabu haram, minuman haram, wa ghudhiya biham, makanan haram. Fa anna istajab, bagaimana mustajab? Dia tidak makan haram dah, tapi duitnya itu duit celeng, duit babi, duit celengan masjid pula. Itu dia beli masjid, beli baju. Minuman tak minum khamar, tapi duitnya nyuri, duitnya korupsi. Itu maksudnya itu. Itu sebab salat itu pertama tidak khusyuk itu. Baru amalan tadi dikatakan syarat-syarat salat yang rukun, syarat yang 13 tadi tak termasuk 4 tumakninah jadi 17. Itu tadi. Jadi kalau nak modal itu 3 itulah dulu. Jadi kalau kita mau kasih makan anak kita, ya makankanlah yang memang halal. Ya, walaupun dikit betul-betul baik. Ya, apalagi kalau halal banyak bisa halal. Itu kita nih kadang asal dapat, kasihan anak itu terimbas nanti tidak. Uang korupsi awak mati, anak itu kasihan nanti terlunta-lunta. Sedangkan makanan bagus saja belum tentu keluar bagus dan baik. Apalagi kalau makanan jelek. Karena istilah kita dulu, kalau kita tanam kelapa, tumbuh saja ilalang di samping-samping pohon kelapa. Tapi tanamlah ilalang, walaupun tak ditanam, abadan tak bakal tumbuh tuh kelapa. Jadi kalau kebaikan itu ada saja kadang-kadang gangguannya. Paham tuh? Kata Allah bilang, ingat tuh, innal hasanat yudhibnas sayiat. Segala kebaikan tuh menghilangkan kejelekan. Ayo, itu saja. Kalau tidak khusyuk, kenapa lagi? Baca. Kasih itu. Enak kan kalau kiri kanan tuh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Apakah boleh sholat duha berjamaah? Salat duha itu ada 7 salat. Ada salat 7 salat sunnah berjamaah. Ada salat yang 7 itu salat sunnah tapi tidak sunnah berjamaah, termasuk salat duha. Salat tasbih itu tak termasuk, tapi ada orang melakukan berjamaah. Salat tasbih ada. Ya. Maka ulama mengatakan di kitab I'anatul Talibin itu di situ seandainya salat duha itu berjamaah Anda lakukan atau salat tasbih dilakukan berjamaah, ulama berkhilaf-khilafan pendapatnya apakah dapat pahala atau tidak. Itu saja. Jadi kalau kita jelas-jelas ragu pahalanya, buat apa bikin? Surah masing-masing itu duha. Ada yang mau 2, ada yang mau 4, ada yang mau 6, ada yang mau 8, ada yang mau 12. Itu orang ada melakukan duha itu bersama-sama. Samalah salat taubah tuh. Dia sunnah tapi tak sunnah berjamaah. Kalau aja kita salat taubah berjamaah, buat apa sama kau? Kau pendosa, aku tidak, dia bilang. Tersinggung pula dia. Kau lah. Paham tak tuh? Iya. Itu tadi. Ya. Itu di petunjuk yang indah tuh ada tuh, di bab yang ke-8 yang belakang tuh masalah jadwal halaman jadwal yang 10. Tengok tuh masalah salat di situ. Ada sedang 7 salat yang 21 macam itu, 7 14 7 sunnah berjamaah, di antara salat tarawih itu sunnah berjamaah juga. Ya, kalau tentunya salah satu di antaranya itu salat duha, sunnah tapi tidak sunnah berjamaah. Anda lakukan, kata ulama, entah dapatkah entah tidak pahalanya. Itu sajalah. Jelas?
Nah, baca ke sini lagi nah. Ya, apa lagi? Saya bilangkan dasarnya saja. Naam. Apakah benar apabila sedang melakukan ibadah umroh atau haji tidak boleh bersifat sombong? Karena ada dengar cerita setelah jamaah pulang haji ada yang linglung saat di Makkah. Saat di Mekah akibat hanya berkata bisalah aku pulang sendiri ke tenda pada temannya. Maka dirasakannya Ustaz. Sombong itu bukan Pak orang pergi haji umrah. Maksud sombong itu asal pada umum tidak boleh. Karena sifat sombong angkuh, apa namanya itu merasa diri sendiri apa nama egois apa namanya itu. Ya, itu sifat iblis. Iblis itu karena angkuhnya aba wastakbar wa kana minal kafirin. Itu jawabnya. Jadi sombong itu bukan masalah haji umrah saja, tidak. Semua kesifatan kita itu dia ada dua. Kalau sombong itu takabur, bahasa Arab itu yang dari luar. Ada namanya ujub dari dalam. Aku merasa bilang, kau tidak tahu nih, aku lebih bagus seperti itu, aku mantap. Tapi tidak tahu, Allah saja yang tahu. Itu namanya ujub. Kalau takabur bilang kan, kau tuh apalah, kalau tak ada aku kemarin tak jadi kau tuh. Itu salah satu antara. Itu semua sifat tidak boleh. Jadi tidak ada istilah di Mekah itu. Ada orang takut ke Mekah. Ternyata dia bang 47. Ternyata aku takut. Banyak lah. 47, 48, 49, 50 aja. Tak ada apa-apa bola dia. Iya. Kalau memang begitu takut orang pergi ke Mekah. Justru Allah itu memberikan bukat untuk taubah tuh. Kata Nabi SAW. Allah ciptakan semenjak diciptakan 7 pertama bumi itu. Allah bukakan pintu taubah dari Sabang dari timur ke barat itu. Nanti tidak ditutup kecuali pindah terbit matahari, atau nanti taubat orang itu masih diterima kalau masih sebelum sampai ke hulqum siniha. Tidak boleh bilang ini kau macam muka kau ini kalau ke Mekah bahaya kau. Dia bilang bahaya apaan? Biarlah dia nak pergi. Paham tak? Macam selebriti pergi itu urusan dia lah. Ya kan kalau dalam agama betul hadis Nabi bilang begini. Nabi bilang keluar dari sombong ya. Kalau kita datang ke Nabi SAW dengan uang yang halal, kita bilang labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak, aku datang ya Allah. Dikatakan labbaik wa sa'daik, selamat datang, ahlan wa sahlan, silakan kau datang ya. Umrah hajimu mabrur, diterima karena perbekalan kamu halal, nafkahmu halal, jangan khawatir. Tapi kalau kita zaduka, kalau kau datang bimalin suhtin bi ayyul haram, uang subhat, uang maling, uang merampok, uang korupsi, uang judi, uang joget, macam-macam lah. Uang yang subhat tu. Pergi juga ke Mekah dia. Dia bilang labbaik Allahumma labbaik, ya, sama. Kata Allah, la labbaik wa la sa'daik. Perlu apa kau datang? Perlu apa kau datang? Zaduka haramun. Perbekalan kamu haram. Nafuka haramun, impak kamu haram, hajuka ghair mabrur, haji tidak diterima. Itu saja. Kita tidak boleh mencap orang. Kau tidak bisa kau ini. Biarkanlah dia pergi. Urusan Allah Taala. Paham tak? Jadi kalau kita membawa uang yang haram itu ibaratkan kalau kita pipis mau kencing itu cuci dengan air pipis lagi. Gimana mau bersih? Itulah bahasanya. Itu sajalah ya masalahnya. Jelas? Keras lagi tidak lagi omongannya. Ada lagi itu? Ada lagi itu? Adzan. Adzan. Dah lah tu ya. Nah, nak kenduri pula kita ya dak ya. Tu ada undangan aman lah tu dak. Tu orang tua kita tu sehat dah matanya tu. Bertambah ganteng. Jo kacamata hitam jangan-jangan ni. Ya dak. Kalau nak kenduri sebelum kami pergi ni dah kalau nak undang dah. Sehat. Sedang yang satu ke Malaysia. Ni periksa dadanya ni. Ayo dak. Itu satu ke Malaysia. Ya, satu Yusuf, satu Omar, ya, itu ke Malaysia dia periksa di rumah sakit mahkota, ya tak? Itu. Dan lagi kan? Alhamdulillah ala kulli hal. Wallahu alam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Allahumma zidna ilman min salihin ya Allah ya Rahman ya Karim. Wasmil umurana wa sallallahu Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal. Sallallahu ala Muhammad. Allahumma